semua, kembali lagi di podcast CM, Cerita Menarik. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan ya. Jadi di kesempatan hari ini, saya Mahendra Juda Pratama akan melakukan podcast dengan topik patrilineal dan matrilineal. Di Indonesia banyak sekali keberagaman budaya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengundang 3 teman saya yang akan menjadi narasumber. Ini mereka. Oke. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Karisa Wadi dari suku Minasa. Ya, perkenalkan saya Karisa Mesari Matarigan dari suku Batak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Syatir dari suku Jawa. Oke, karena sudah memperkenalkan diri, kita langsung aja ya masuk ke dalam inti dari topik podcast hari ini. Menurut kalian, apa sih patrilineal dan matrilineal itu? Kalau menurut aku ya, patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang melalui jalur dari ayah. Nah, sedangkan matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Kalau Atir gimana nih? Kalau menurut aku, patrilineal itu garis keturunan yang ditarik dari ayah. Jadi marga warisannya dari ayah. Kalau matrilineal, garis keturunan yang dari ibu. Oh gitu. Bagaimana sih patrilineal dalam kehidupan sehari-hari kalian? Lebih menerapkan patrilineal atau matrilineal? Kalau dari keluarga aku lebih ke patrilineal, soalnya nama dari anak-anak papa itu ada marganya. Jadi ke papa. Ya, kalau di aku juga keluarganya lebih menerapkan patrilineal, soalnya dari nama aku juga ada nama marga ayah gitu. Oh gitu. Kalau dari Atir sendiri gimana nih? Kalau aku patrilineal juga. Oh patrilineal juga. Oke. Yang paling menonjol apa sih di pernikahan dari suku kalian? Yang paling menonjol ya itu tuh dari alat musiknya, terus mungkin dari tradisi kayak larangan. Terus kalau misalnya di pernikahan adat Batak itu kan ada larangannya tuh larangan sama marga yang sama. Oh, jadi iya. kalau misalnya cewek cowok yang marga yang sama tuh nggak boleh nikah. Oh gitu. Menarik juga. Ya, sama yang menonjol itu juga sama yang namanya itu ada marhata sinamot, dimana itu yang menginin soal apa ya namanya itu ya, itu kayak mahar gitu. Oh mahar. Iya. Apalagi ada itu. Ya, ada. Oh, itu. Kalau dari keluarga aku itu pernikahannya tuh kayak yang paling menonjol itu upacara toki pintu. Nah itu kayak itu upacara itu kayak simbolnya itu untuk membuka gerbang pernikahan para pasangan itu. Jadi itu kayak membuka kehidupan baru gitu loh untuk pasangannya itu. Oh kalau nggak salah juga ada satu lagi deh yang apa? Yang amplop itu apa sih? Itu di Batak. Oh di Batak. Di Batak. Oh di Batak. Kirain di Manado. Nah, itu di Batak. Kalau di yang itu apa namanya tuh? Tahu nggak? Itu aku kayak kurang ngikutin kalau itu, Oh, karena kurang. aku belum pernah ngikutin pernikahan Batak kan, belum pernah masuk ke dalam pernikahan Batak. Soalnya Oh. jauh. Iya. Kalau di Jawa gimana di Jawa? Kalau yang paling khas sih ada siraman, sungkeman, panggih pengantin. Oh gitu. Oke. Nah kalian udah pernah belum sih ngerasain acara-acara pernikahan dari suku kalian sendiri? Kalau aku sih kebetulan belum pernah, tapi aku suka dengar cerita dari papa mama gimana mereka datang ke pernikahan itu. Kalau aku sih belum pernah ya, karena kan dimana rata-rata keluarga aku tuh ada di Sumatera Utara, sedangkan aku menetap di Pulau Jawa. Oh iya di Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Kalau aku udah pernah. Oh udah pernah ya Atir ya. Seru nggak Tir? Seru. Seru ya. Oke. Nah setelah menikah biasanya sistem patrilineal dan matrilineal di suku kalian gimana sih? Kalau aku ya, kalau Ya. dari suku Batak itu lebih ngikutin sistem patrilineal. Jadi keluarga istri itu ikut ke keluarga suami. Jadi tinggal sama keluarga suami gitu. Oh iya. Nah, kalau di keluarga aku, kalau misalnya mereka udah nikah, jadi istri itu udah jadi bagian masyarakat dari keluarga suaminya kan. Jadi si istri itu harus ikut suami. Kalau Atir,
Kalau aku biasanya juga patrilineal. Oh, patrilineal. Berarti ikut mana tuh? Ikut suami. Oh, ikut suami juga. Oke. Nah, kalau misalnya ada warisan atau pembagian di keluarga kalian, biasanya tuh lebih menerapkan patrilineal atau matrilineal sih? Kalau dari keluarga aku lebih ke patrilineal, soalnya kalau pembagian warisan itu biasanya tuh dibagi sama rata. Tapi kalau misalnya udah dibagi sama rata gitu, nah yang udah dapat warisan itu nggak bisa ngebagi lagi, jadi harus tetap stuck di satu orang itu doang, nggak boleh dibagi-bagi. Iya. Kalau dari Batak sendiri gimana? Kalau dari Batak tuh ya sebenarnya lebih ke ngarah ke anak laki-laki ya. Pembagian warisan tuh lebih ke anak laki-laki, tapi bisa jadi itu yang perempuannya juga dibagi, Oh, nggak yang ke perempuan? laki doang gitu. Iya. Kalau Atir. Kalau aku kayaknya juga sama, laki-laki sama perempuan dapat, tapi biasanya laki-laki lebih besar dapat. Oh iya. Apa sih yang paling khas dari suku kalian gitu? Kalau dari suku aku yang paling khas itu kayak kebersamaan gitu, kayak ada acara-acara, gotong royong gitulah, gitu doang. Kalau aku ya dari sistem marganya sih, marganya Batak tuh kan pasti beragam ya, banyak banget tuh. Iya. Padahal suka agak bingung juga nih, sama ada yang sama juga, jadi kayak setiap marga tuh ada kaitannya gitu. Marga yang ini sama marga yang itu ada kaitannya kayak dari nenek moyang gitu. Oh iya. Kalau misalnya dari marga-marga itu ada nggak sih contohnya? Misalnya? Contoh mungkin dari keluarga bisa kayak dari moyang nikah sama, misalnya dari marga Sinaga nikah sama marga Silitonga gitu-gitu kan. Oh iya. Terus berarti nanti kalau anak cucunya itu pasti ada ikatannya juga jadinya. Oh gitu. Oke. Atir. Biasanya kalau Jawa tuh banyak acara-acaranya, ada acara unggu-unggu, filosofi hidup yang namanya Nrimo Ing Pandu. Oh, Nrimo Ing Pandu. Wah, pernah denger tuh. Nah, kalau misalnya ada acara-acara khas dari suku atau adat kalian, itu apa aja sih? Atir, mungkin boleh dijawab. Kalau Jawa ada banyak, ada selamatan, ada bersih desa, ada ruwetan. Udah. Kalau Kalista sama Kalisa? Kalau di Batak paling menonjol tuh paling acara tunangannya ya, Iya. tunangan sama pernikahannya. Terus sama kayak misalnya lagi berduka itu juga lumayan besar juga sih acara-acara berdukanya. Itu yang kalau nggak salah sampai ngeluarin uang banyak banget ya? Iya, kadang. Kalau di Manado gimana Manado? Manado itu kayak cuma gotong royong, kayak kalau di Manado itu sebutannya manapus. Nah, itu kayak gotong royong kerjasama. Habis itu kayak biasa kalau kayak gitu tuh pasti ada tarian-tariannya. Oh, Habis itu ya tadi pas pernikahan tuh upacara toki itu seru banget dong. seru banget ya. Oke. Kalau misalnya di suku kalian biasanya tuh kamu dipanggil apa sih? Aku ya, suku aku sebenarnya kalau panggil anak perempuan tuh ya udah biasa aja. Nah tapi kayak ada nama lainnya gitu. Nah nama lainnya itu kayak namanya tuh Wewene kalau nggak salah. Kalau di Batak? Kalau di Batak buat anak perempuan itu dipanggil Dori. Oke. Kalau Atir, let's go Atir. Kalau aku biasanya dipanggil Mas. Oh, Kalau Mas. kakak itu Mbak. Oh, kalau cewek ya? Iya. Oke. Mungkin itu aja ya guys ya, podcast hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Oke guys, bye. Bye.